later. Dr. Heltara, thank you very much. Thank you very much, Dr. Teddy, for your excellent presentation and deep understanding for the many cases you have performed. And for the last session, we will enter the Q&A session, sesi tanya jawab. Let me guide you in Indonesia. Bagi peserta yang sudah melakukan submit pertanyaan di kolom Q&A akan kita jawab satu persatu. Yang pertama dari Dr. Ratih Fadila, tertuju kepada Dr. Larissa. Bagaimana cara kita mendiagnosa? Oh maaf, ada Dr. Yayi terlebih dahulu ya. Oh, Dr. Ratih, betul. Oke, pertanyaan adalah bagaimana cara kita mendiagnosa hemangioma verrucosa dan apakah terdapat tempat untuk gunman compression untuk meminimalisasi nyeri pada VM. Silakan Dr. Larissa. Oke. Ini dalam bahasa Indonesia boleh ya, Dr. Heltara? Silakan Dok, ya Dok, biar lebih bisa dipahami. Jadi balik lagi tadi terkait varicose hemangioma, Dr. Teddy sudah mengatakan bahwa terminologi lama varicose hemangioma sekarang mulai diubah menjadi varicose venous malformation. Jadi dia sekarang tadinya awalnya ada di provisionally unclassified, sekarang menjadi masuk ke dalam malformasi vena. Nah, jadi bagaimana mendiagnosisnya? Tentu saja ada beberapa cara, dalam artian secara klinis kita harus memastikan bahwa ini kelainannya adalah kongenital. Tadi Dr. Teddy juga sudah mengatakan bahwa kita perlu pastikan apakah ini sudah ada semenjak lahir, jadi bukan baru beberapa saat sebelumnya. Dan terkait bahwa dia verrucose venous malformation, menurut saya lini pertama untuk yang kita kerjakan adalah pemeriksaan radiologi, karena dengan pemeriksaan screening, contohnya ultrasonografi, kita akan mendapatkan gambaran vena, gambaran malformasi yang bisa saja letaknya sangat superficial atau justru malah letaknya lebih dalam. Beberapa kasus verrucose hemangioma di masa lampau itu sering disalah diagnosis dengan angiokeratoma. Nah, jadi angiokeratoma itu memiliki gambaran serupa, jadi ada komponen keratotiknya, ada gambaran keunguannya gitu, tapi verrucose hemangioma sendiri biasanya memiliki komponen yang lebih dalam, dan gambaran ultrasonografi diperlukan untuk mendiagnosisnya dibandingkan dengan pemeriksaan histopatologi. Tapi tadi kita harus yakinkan dulu dengan anamnesis yang teliti dan pemeriksaan. Di masa sekarang ini, dermatologis juga menggunakan pemeriksaan dermoskopi untuk menentukan atau menyingkirkan diagnosis banding dari verrucose hemangioma. Tapi tetap tidak bisa menyingkirkan kemungkinan angiokeratoma sebagai diagnosis bandingnya kalau pemeriksaan dermoskopi. Harus menggunakan pemeriksaan ultrasonografi. Terkait lanjutannya terlebih dahulu ya, Dok? Iya, silakan Dok. Apakah ada tempatnya untuk compression garment? Ini mungkin pertanyaannya lebih cocok buat Dr. Teddy kali ya. Karena compression garment itu sebenarnya untuk mengatasi kelainan yang lebih dalamnya, bukan permukaannya. Jadi mungkin saya lebih banyak akan menjawab tentang kelainan superficialnya. Baik, mungkin ada bisa membantu Dr. Teddy? Ya, saya tidak dapat membaca pertanyaannya di Q&A ini. Apa yang dipermasalahkan dengan pressure garment? Is there a place atau adakah tempatnya untuk compression garment untuk meminimalisir nyeri pada VM, dok? Nyeri pada venous malformation. Yes, good. If it is possible that you could apply compression garment, then it would be good to prevent the pain and also the discomfort because of the volume with the flow, even though this is slow flow, but the volume may give compressions to the nerve endings around and also the nerve endings underneath the volume of the venous malformation. So it would be just good to have the patients with a compressive garment if possible. The drawback here is that Indonesia is in the tropical area, which is quite hot. So then there are not many patients who would be quite complying with the advice to use compression garment. But yes, just to reduce the symptoms, it would be good. Thank you.
Thank you, Dr. Teddy. Kita akan pertanyaan berikutnya dari Dr. Yai Duina. Untuk Dr. Larissa, untuk diagnosis AVM, informasi apa yang dibutuhkan dalam report PA? Oke. Silakan, Terima Dr. kasih. Larissa. Baik, terima kasih. Terkait informasi PA, jadi bila arteriovenous malformation adalah salah satu diagnosis bandingnya, atau justru malah diagnosis utamanya, saya justru tidak akan mengerjakan pemeriksaan biopsi terlebih dahulu. Saya akan memastikannya dulu dengan pemeriksaan radiologi, bisa dengan screeningnya adalah ultrasound, untuk memastikan bahwa memang ini bukan kelainan yang sifatnya high flow. Lalu bila ternyata saya memiliki kemungkinan diagnosis banding yang mungkin ke arah kanker atau tumor atau jenis-jenis yang sifatnya seluler lainnya gitu, jadi bukan vaskular, justru malah memang histopatologi ada tempatnya. Jadi mungkin AVM sendiri saya tidak akan meminta data histopatologi, lebih ke menyingkirkan diagnosis banding dari AVM-nya yang saya akan minta dari data histopatologi. If I may add, so Dr. Yai would get the tissue samples after the definitive surgery. So meaning that if we could remove the AVM, then Dr. Yai would make a confirmations with the diagnosis through the pathologic exam. So basically the diagnosis would be based on clinical presentations, clinical diagnosis, and also the radiological diagnosis. So pathology comes later. Terima kasih Dr. Larissa, Dr. Teddy. Kita berlanjut masih dengan Dr. Yai. Apakah lymphatic malformation atau LM makro dan mikrokistik berbeda treatmentnya? Sehingga dalam report PA-nya nanti perlu dibedakan ini makro ataukah mikro. Silakan. Okay. Ya, terima kasih. Jadi terkait gambaran mikrokistik yang tampil pada permukaan kulit, seringkali memang hanya mikrokistik saja, Dr. Heltara atau Dr. Yai. Jadi kalau kita lakukan terapi yang sifatnya destruktif di permukaan atau superficial, tentu saja kita akan dapat respon yang baik. Sayangnya, kalau lesi tersebut disertai kelainan yang sifatnya makrokistik, atau yang letaknya lebih dalam, tentu saja destruksi yang sifatnya superficial tidak akan memberikan banyak manfaat karena akan cenderung recurrence. Jadi tentu saja dalam pemeriksaan laporan kita sangat mengharapkan apakah terdapat komponen makrokistik, dan itu biasanya akan mengarahkan kepada prognosisnya, apakah dia akan mudah rekurensi atau tidak. Dan pemeriksaan histopatologi merupakan suatu hal yang kita butuhkan untuk menegakkan jenis pembuluh darahnya, namun pemeriksaan radiologi juga sangat diperlukan, terutama nanti mungkin dirujuk ke Dr. Jakub dan kawan-kawan atau Dr. Heltara gitu ya. Ekstensifnya untuk makrokistiknya seberapa lebar atau seberapa dalam, karena tadi terapi yang sifatnya superficial akan cenderung mudah rekurensi bila kita lakukan tanpa kita melihat komponen dalamnya terlibat apa tidak. Apakah ada tambahan dari Dr. Teddy mungkin? I think I would welcome Dr. Jakub to give opinion, because we actually have worked together with the interventions from the superficial part, and I mean from the skin. And I believe you yourself, Dr. Heltara, could also add more information. Yeah, thank you, Dr. Teddy, Dr. Sarah, and Dr. Larissa. Yeah, regarding the question of the AVM, yes, I agree at all with Dr. Larissa and Dr. Teddy. We don't need further examination such as pathology anatomy, if no very important, because in radiology examination or such as ultrasound and MRA, so we can establish the diagnosis. We can find definite diagnosis with the IVM. The feeding artery, there is a nidus and a draining vein. If we found high flow in ultrasound and three component already there, so IVM already definite as a diagnosis. Yeah, we don't need further pathology anatomy, because
the dangerous area if you biopsy, even the operative want to want to find the soft tissue. Okay, for the AVM. And for the lymphatic malformation, as are present the previous slide, very important, I agree with Dr. Arisa, the very important, the imaging is how deep the lesion, how spread the lesion. Is it make a compression, important structure, and everything. So beside that, with Dr. Teddy, the radiology interventional role, so we can join treatment as a guided with the ultrasound and fluoroscopy, even the SA if is needed for the patient. Maybe my explanation is enough. Yeah, just quick informations that in the point of view of interventions, we would get much easier intervention with sclerotherapy if we deal with the macrocystic lesions of the lymphatic malformations. With the microcystic, it's really neat, Dr. Heltara or Dr. Jakob, with their expertise to help us in guiding our needle. Now, hopefully with the more sophisticated device, it's going to be much easier now, more precise. Although now we are very confident with the precision so far. Thank you, Dr. Heltara. Yeah, I agree. So GE already present about the advanced ultrasound now. There is an artificial intelligence guided even with the virtual needle or the real needle. So we can see more accurate to inject the the drug inside the lesion, the cyst lesion. It's very useful. I agree. Now we more easier to treatment the patient with the advanced ultrasound technique. Thank you, Dr. Jakob. Maybe there's still masih bersambung juga pertanyaannya dari Dr. Mutiara. Bagaimana dengan prognosisnya makro dan mikro? Itu sebagian telah disampaikan. Mungkin ada tambahan lagi, Dr. Larissa? Sudah cukup, Dok. Jadi memang bermakna berbeda terkait perbedaan makro dan mikrosistik. Oke, Dr. Teddy, ada tambahan, Dr. Jakob, untuk prognosis? Yeah, the important is how to differentiate. Sometimes the lesion, as I present about the lymphatic malformation, is sometimes we difficult to make a definite diagnosis. There's so the important thing, the clinical findings, the physical examination is very important. And if there is no proven or no established uncertain situation, so biopsy is needed for the lymphatic malformation condition. Yeah, I would just add short informations in regards of the lymphatic malformations. If we deal with the isolated lesion, it's going to be good to excise or to get the treatment with complete resolutions or complete removal of the lesions, either surgically or non-surgically. But then, if we are dealing with a lesion that is not well isolated without well demarcations, so it's going to be like, yeah, sorry to say, it's going to be potential to have it long life. So this vascular malformation is a very difficult entity, I would admit that way, because many patients have to, embrace the lesions. Life is going to be long life with the remaining problems with pathology. So that's why in treating these entities, all the type of vascular malformations will need to come in a team. So like us here, not only the three of us in three different specialties, but also we have greater forum
to discuss every single case. It would be just, the idea is just to provide excellent service to the patients because these difficulties. Thank you, Dr. Teddy. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada mungkin tertuju ke salah satu presentasinya Dr. Larissa. Untuk kasus yang malformasi vaskular di bibir, bulus, mungkin berkaitan atau berkorelasi dengan malformasi limfatik. Mungkin bagaimana pendapatnya Dr. Larissa mengenai kasusnya tadi? Sebenarnya saya agak mengerti yang terkait adanya bula pada bibir. Yang dimaksud ini maksudnya yang mana? Tapi kalau misalnya kita bahas mengenai malformasi vaskular itu seringkali bila long standing atau kronik, dia seringkali kemudian akan bikin stagnasi ke belakang dari pembuluh darah limfe, sehingga kadang-kadang memberikan gambaran vesikel. Vesikel itu bila jumlahnya besar banyak, bisa nanti bentuknya seperti bula. Atau bisa juga tekniknya seperti ini, dia malformasi vaskular karena dia berada di sekitar bibir yang ketebalan mukosanya itu tipis sehingga tampak seperti menyerupai bula. Dan itu harus sesuatu yang bisa dibedakan mungkin dengan pemeriksaan yang lebih teliti atau tadi dengan bantuan pemeriksaan penunjang lainnya. Tapi tadi terkait gambarnya apakah ada bula di malformasi pada bibir, ada beberapa patogenesis yang menurut saya memungkinkan gambaran seperti bula tersebut. Mungkin dari saya itu. Mungkin bila tidak menjawab pertanyaannya bisa nanti klarifikasi lagi. Baik, mungkin bisa langsung dengan Dr. Larissa lebih spesifik kasus mana yang dimaksud. Selanjutnya mungkin ada komentar dari Dr. Puspita Ningrum. Dr. Puspita ingin menanyakan dia menyarankan bahwa PUS atau port 1 stain lebih baik di-treat lebih early, karena kalau terlambat bisa lebih hipertrofi dan susah akan di-treatnya. Mungkin ada pendapat, Dok? Oke. Jadi sebenarnya terkait port 1 stain sendiri, kita perlu sesuaikan terapi itu bergantung dengan kondisi pasien. Tadi Dr. Puspita memang mengatakan bahwa kalau kita biarkan akan menjadi hipertrofi. Memang sebagian besar port 1 stain pada usia remaja hingga dewasa pada beberapa lokasi tertentu akan menimbulkan jaringan hipertrofi. Dan bila itu sampai terjadi, seringkali akan menimbulkan gangguan di kemudian hari. Contohnya tadi ya ada port 1 stain sehingga menimbulkan gangguan hipertrofinya pada bibir. Tentu saja ada implikasinya terhadap bicara, penampilannya juga akan terganggu. Lalu mungkin dalam hal makan dan sebagainya macamnya. Bila memang di regio-regio tersebut pada pasien yang usianya masih dini, tentu saja terapi yang diantara lain gold standarnya adalah pulse dye laser itu sangat disarankan. Namun sayangnya di Indonesia sendiri pulse dye laser itu bukan terapi yang diganti oleh asuransi kesehatan kita. Jadi kadang-kadang pasien harus keluar sendiri biayanya. Dan implikasinya akan besar kalau itu kita seragamkan semua jenis port 1 stain, mau yang sekecil apapun, atau yang justru malah resikonya sangat minimal untuk terjadi hipertrofi jaringan, itu kita berlakukan sama, dilakukan laser. Tentu saja ada implikasi klinisnya. Dan saya kebetulan bekerja di RSCM yang kebanyakan pasien-pasien kita adalah menengah ke bawah, yang membayar sendiri untuk sebuah tindakan laser yang mungkin harus diulang-ulang, itu merupakan sesuatu hal yang memberatkan di kehidupan seharinya mereka. Jadi semuanya itu bergantung dari sudut pandang pasien, sudut pandang keluarga, ekonomi, lokasi, dan memang ada lokasi-lokasi tertentu yang membuatnya rentan terhadap hipertrofi jaringan. Baik. Dan untuk mencegah hipertrofi jaringan memang ada penelitian yang mengatakan intervensi dini dengan laser pulse dye laser itu akan membantu atau mengurangi. Memang ada literaturnya seperti itu. Tapi ada juga literatur yang mengatakan nggak ada manfaatnya kalau memang akan hipertrofi, akan tetap hipertrofi. Karena laser itu hanya masuk di kedalaman yang sangat sedikit. Begitu, Dr. Heltara. Baik.
Ada tambahan mungkin dari opini dari Dokter Yakob, Dokter Teddy? No, that's okay. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Dina Eviana untuk tuju kepada Dokter Larissa. Apakah kriteria atau tanda klinis yang spesifik untuk PES sehingga kita harus rujuk segera ke spesialis? Baik. Terima kasih Dr. Heltara. Jadi VACE sendiri itu merupakan sindrom yang dia ada akronimnya, dan salah satu petanda yang paling sering ditemukan adalah adanya hemangioma infantil yang segmental di regio yang terlibat itu nervus trigeminal. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, kita memang harus aware atau harus berusaha untuk menyingkirkan kemungkinan sindrom VACE. Sindrom VACE ini sendiri sebenarnya juga ada yang tanpa kelainan hemangioma infantil, tapi itu mungkin jatuhnya ranahnya dokter anak atau mungkin dokter Jakub atau dokter Heltara yang akan menemukannya dalam screening radiologi pada orang-orang tertentu gitu yang di daerah kepala leher tanpa port Weinstein. Tapi sebagian besar memang disertai hemangioma segmental yang lokasinya di nervus trigeminal 1, 2, dan 3. Baik, Dokter Teddy, ada tambahan dari Yakub? Yeah, I think it's just good. Once you see the problem with the syndrome, one of the obvious presentations, it's like Dr. Lara has mentioned, is also with the deficit in the sternum. So then the baby may comes also with the paradoxical breathing. So this is quite characteristic to have this face, and there is no point to keep the patients without being treated by a good team. So just refer to a big hospital just to make sure that it's well controlled. And although the patient is considered as hemangioma and infantile, then it's not only relying on the propranolol, we could also give other treatment just as combined treatment with the propranolol to help reducing or relieving the symptoms faster. Oke, betul. Mungkin saya menambahkan sedikit. Memang kalau untuk VACE ini karena sindromnya melibatkan multi organ, jadi mungkin pasti akan dilakukan oleh tim, dan untuk mendeteksinya pun perlu imaging yang banyak sekali, kelainan di kepala, di pembuluh darah. Mungkin yang tampak pertama kali hanya di kulit hemangioma itu, namun bisa terjadi di gangguan matanya atau pembuluh darah besar. Oke, jadi kesimpulannya kita curiga, kita refer oleh tim yang multidisiplin ya dok ya. Lalu untuk selanjutnya dari Dokter Yayi kembali, ada tertuju ke Dokter Teddy. Mungkin ini ada typo sedikit, mungkin pertanyaannya apakah ini cukup umum ya, bukan quite common, mungkin quite common mungkin. Apakah cukup umum untuk pasien hanya memiliki malformasi kapiler saja tanpa malformasi vena atau arteri? Because karena mungkin saat di PA jarang hanya ketemu lesi kapiler saja. Bagaimana Dokter Teddy? Ya, so kalau berdasarkan presentasi klinis itu quite common yang capillary malformation, tetapi yang quite common ini tidak butuh pengambilan tisu, makanya dokter Ayi nggak pernah dapat gitu. So the pathologist usually got the tissue sample when the presentation comes with deeper structures involved. And with the hypertrophy, tissue hypertrophy, it's most likely, I'm not quite sure because I do not really get the understanding in the pathological term that the tissue that is involved with the hypertrophy may be perceived as other pathology. In fact, clinically, it's quite pure in the box of capillary malformation because the presentation of capillary malformations by natural course after years, in the peak of 30 to 50 years, it comes with hypertrophy with the nodular tissue
which might be quite characteristic supposedly, but then if there are also other tissue that could be detected by the pathological term, so the pathologist may come with other terminology, but clinically it's about capillary malformation. With that, I would invite any people dealing with these problems would need to come in a group of experts, multidisciplinary, so that they could get the, what do you call, consensus about every single case, which problem is actually the case could be classified. Otherwise, people may come with different languages, one from Venus, other one from Mars, and maybe Dr. Lara from Earth, but I may come from Plato. So I would invite, discussions in a good forum. Yes, we have champion. Dr. Yayi is one of our champion in the group. Oke, terima kasih Dr. Teddy. Oke, lalu ke pertanyaan berikutnya, sayangnya tidak dicantumkan namanya, namun pertanyaannya cukup bagus menurut saya. Yang pertama, tentang pitch, partially involuting congenital hemangioma, mungkin bagaimana tanggapan bicara, mungkin bisa ini mungkin pengalaman kali ya dalam treatment pitch ini. Apakah ada bisa di-share pengalaman kasusnya Dr. Teddy, Dr. Larissa, atau Dr. Yakub? Oke. Jadi saya jawab dulu ya dok ya. Terkait pitch sendiri itu memang baru-baru ini ditambah di dalam terminologi ada yang rich, rapidly involuting congenital hemangioma, dan yang niche, yang non-involuting. Jadi sampai pada satu titik dia regresi, tapi kemudian dia stop regresi. Terkait kasusnya sendiri, saya hanya menemukan satu, dan itu pun sudah masuk ke fase regresi, jadi hampir tidak terlihat. Tadi ada satu slide saya tentang congenital hemangioma, tapi tidak dielaborasi lebih lanjut apakah ini yang partially involuting atau yang rapidly involuting. Dan pada pasien tersebut tidak diberikan terapi. Dan kalau kita baca dari literaturnya sendiri, congenital hemangioma itu tidak akan responsif terhadap propranolol. Jadi pemberian propranolol itu tidak diindikasikan, justru malah tindakan-tindakan lain seperti contohnya dengan radiologi intervensi atau dilakukan pengangkatan itu lebih dianggap lebih memiliki efek yang lebih permanen dibandingkan pemberian propranolol yang tidak pada tempatnya. Dan pada pemeriksaan histopatologi, congenital hemangioma itu tidak memiliki staining terhadap GLUT1 sehingga ini salah satu yang mengapa propranolol katanya tidak bisa bekerja pada lesi congenital hemangioma. Baik, silakan Dr. Yakub, Dr. Teddy. Ada Yes, I just agree with what Dr. Larissa has mentioned. So in my own word, stay cool. Just advise the parents to just keep calm. And if the remaining lesions comes as aesthetic problems, just come to plastic surgeons to help the baby or help the kids. Thank you. Baik, terima kasih dok. The hemangioma in radiology roles is very important. There is typically in ultrasound, usually there is a hypervascular lesion. Yeah, without draining vein or without draining vein or a nidus. This is very important. This is different from the AVM. But for the how to differentiate between the type congenital, this is infantile, or this is involuting, non-involuting, rich, there is a clinical finding, not a radiology finding. Radiology finding to see this is hemangioma or hypervascular lesion, how deep the lesion, so we can do the MRI or CT scan. That's the role of radiology. Boleh saya bertanya lagi Dr. Yakub ke Dr. Yakub, mungkin apakah bisa dok kita membedakan secara ultrasound atau mungkin MRI antara hemangioma infantil dan hemangioma kongenital gitu? Kalau secara klinis kita kan
ada tandanya secara klinis. Tapi kalau secara imaging apakah bisa membedakan, Dok? Very difficult. Only a hypervascular lesion with very like well-defined lesion, hypervascular. Is it very difficult? Regarding the involuted phase, so we can see fibrous tissue more enhanced, but the vascular lesion more decreased. There is a sign of the involuting of the lesion from the hemangioma. Maybe Dr. Teddy have another suggestion? No, I think it's okay. Okay, thank you. Berarti memang perlu semua informasi ya, Dok, ya, secara ultrasound MRI. Yang paling penting adalah klinisnya, kapan munculnya ya, Dok, ya. Two more clinical finding, physical examination, very important, and low flow vascular malformation. Yeah, this is very important. High flow is it radiology role, but for the low flow and vascular tumor, clinician and physical examination is very important. History of the lesion, yeah, Dr. Teddy. In short, we would just rely on clinical diagnosis and include one. We will call Dr. Yayu. Yeah. If necessary. Jelas ya. Yeah. Lalu mungkin pertanyaan terakhir, Dok, pertanyaan terakhir kita pada siang sore ini, bagaimana mengatasi port Weinstein pada baby? Apakah lesi akan healing sendiri? Healing maksudnya healing ya, atau gimana ini? Hilang makanya maksudnya. Hilang, mungkin hilang healing sendiri ya. Hypo nih. Jadi apakah lesi akan hilang sendiri port Weinstein? Mungkin ya tadi sudah bagian disampaikan, mungkin bisa dipertegas lagi, Dr. Larissa. Ya, jadi bila kita curiganya adalah port Weinstein, udah pasti kelainannya adalah progresif ya, Dokter Heltara. Dan kalau progresif itu kita bisa putuskan, timbang-timbang resikonya dengan benefitnya, apakah ini sesuatu yang perlu kita obati apa tidak. Bila memang pada akhirnya diputuskan akan diobati, tentu saja kita melakukannya dengan terapi yang gold standarnya terlebih dahulu. Kecuali bila ada hal-hal yang tadi tidak mungkin dikerjakan gold standarnya. Jadi lesi port Weinstein tidak akan hilang. Yang kita tunggu untuk menghilang dengan sendirinya itu adalah nevus simplex. Dia merupakan kategori capillary malformation juga, tapi dia yang self-limiting. Baik, mungkin ada tambahan terakhir dari Dr. Teddy. I just want to make sure that our colleague, the anonymous attendee, would be confident with this discussion because, we have presented quite clear messages and it does not really, difficult to be not difficult to avoid confusion. Although in taking care of the diagnosis of the patient, we might need, observation quite some period because we may fall into wrong diagnosis after a while when we see other changes with the clinical presentations. Like, for example, you may mix up whether this is nevus simplex or port Weinstein. It's normal. But if you train yourself with, being lucky to get more patients, then you know the difference. So don't worry. Dr. Yaakob would add, be happy. Ya, terima kasih Dr. Teddy. Untuk itu semua pertanyaan sudah kita diskusikan bersama. Oke, mudah-mudahan semua peserta mendapat manfaatnya. Nambahin sedikit, Silakan, Dr. Yaakob. Bahasa Indonesia kali. Jadi memang istilahnya grup ini sangat berguna buat kita semua. Bukan hanya untuk RSCM, tentu untuk di luar RSCM pun. Ya, untuk seluruh Indonesia kita harapkan. Silakan bergabung dengan grup ini. Terutama untuk radiologi itu jangan terlalu terpaku dengan modalitas alat. Kita harus tahu juga temuan klinis, pemeriksaan fisik. Ada beberapa hal tadi sudah ditekankan bahwa perlu hal itu untuk menegakkan diagnosis dan membantu kita
untuk selain membantu teman-teman juga melakukan terapi selanjutnya, penanganan pasien-pasien vaskular anomali. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Terima kasih pada Dr. Yakub. Terima kasih kepada seluruh pembicara, Dr. Teddy, Dr. Larissa, Dr. Yakub, dan Ibu Sisi dari GE Healthcare. Dan kita berterima kasih sekali atas support dari GE untuk terselenggaranya webinar ini. Akhir kata, saya kembali mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional 24 Oktober 2020. Untuk webinar part 3 ini kita sudahi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran seluruh peserta dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Buat semua.